Juga mendengarkan paparan dari Rektor Universitas Mercu Buana, Profesor Dr. Andi Adriansyah, Master Engineering, yang akan membahas terkait dengan tantangan peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Waktu dan tempat akan kami persilakan. Silakan, Prof. Prof. Kadarsyah bisa menempati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua, para pimpinan perguruan tinggi swasta, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Izinkan saya secara ringkas menyampaikan beberapa hal mengenai tantangan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Ya. Next, selanjutnya. Tadi sebenarnya Pak Menteri sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan mengenai challenge dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta. Ini sekedar mengingatkan kita Bapak Ibu semua bahwa kita memiliki kewajiban untuk menghasilkan SDM-SDM yang unggul, khususnya untuk menghadapi 100 tahun Indonesia Merdeka tahun 2045. Paling tidak saya mengambil dua profil yang harus kita bentuk ketika menjalankan tugas-tugas kita di perguruan tinggi. Profil pertama adalah profil pribadi, itu seseorang yang nantinya menjadi individu yang terampil dan inovatif. Dia harus mampu memberikan solusi untuk dirinya sendiri ataupun keluarga dan lingkungan terdekatnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Ini paling tidak secara minimal. Tapi secara maksimal kita berharap pendidikan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang bukan saja dapat menyelesaikan problematika diri dan lingkungan terdekatnya, tapi menjadi solusi dalam permasalahan negara dan bangsa, di mana dia harus nantinya menjadi seseorang yang memiliki sifat leadership dan juga profesional di berbagai macam bidang yang dia geluti selama masa-masa pembelajaran. Ini tugas pertama kita yang harus kita jadikan pegangan dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Next, berikutnya. Tantangan yang saya anggap penting, tadi sempat disebutkan oleh pembicara sebelumnya, bahwa permasalahan kita yang utama adalah tantangan global. Ya. Ini saya coba ambil dari data QS yang terbaru, mencoba membandingkan dengan negara-negara terdekat kita saja, misalnya NUS, menduduki ranking ke-8 di QS 2024 yang lalu. Sementara Malaysia di Tasikmalaya itu posisi ke-60 dan UI Universitas Indonesia itu menduduki ranking atau peringkat ke-206. Memang Bapak Ibu yang saya hormati, masalah peringkat dan peringkingan ini memang masalah yang debatable, bisa kita perdebatkan dan bisa jadi kontroversial. Tapi paling tidak ini menunjukkan posisi perguruan tinggi di Indonesia. Ya. UI saja yang kita anggap sebagai dalam berbagai macam peringkingan menduduki ranking tertinggi di Indonesia, itu di ranking dunia baru menduduki posisi ke-206. Walaupun secara tidak langsung bahwa sebagian PTN dan PTS sudah mampu untuk masuk ke dalam kancah global, tetapi tampaknya persoalan ini masih terus harus kita hadapi dan kita selesaikan. Next, berikutnya. Dari beberapa hal yang coba kita angkat, paling tidak ada 8 tantangan mengenai peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia. Pertama tadi saya sampaikan yaitu globalisasi pendidikan. Yang kedua mengenai pengembangan infrastruktur, penelitian dan inovasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu mengetahui tadi Pak Menteri menyampaikan ada 4.000 lebih perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang tidak hanya ada di Jawa saja, tapi tersebar sejak Sabang sampai ke Merauke dengan berbagai macam kemampuan, kualitas, dan mutu yang mereka hadapi. Masing-masing memiliki persoalan, masing-masing memiliki problem yang mereka harus jadikan sebagai sebuah tantangan dan mereka harus tingkatkan bersama. Paling tidak misalnya ada masalah pengembangan infrastruktur. Ya. Mereka menghadapi berbagai macam persoalan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dengan infrastruktur yang seadanya. Apalagi jika kita berbicara mengenai penelitian dan inovasi-inovasi yang dibutuhkan.
Yang ketiga tadi ada hubungan dengan dunia kerja, mengenai relevansi dengan dunia kerja, di mana selayaknya sebuah kurikulum itu mampu menghasilkan lulusan yang siap untuk bekerja tanpa harus melalui internship atau training-training dan pendidikan-pendidikan yang lainnya yang sesungguhnya merupakan sebuah pemborosan anggaran. Yang keempat adalah masalah aksesibilitas pendidikan tinggi dan kualitas pengajaran dan kurikulum. Tadi memang disebutkan bahwa prediksi APK akan terus meningkat, tapi paling tidak sampai saat ini masih banyak problem-problem tentang kemampuan seseorang SMA ataupun SMK untuk masuk ke dunia pendidikan tinggi itu masih sangat mendapatkan berbagai macam masalah dan problematika. Belum masalah kualitas pengajaran dan kurikulum. Ini mungkin saat ini kita masih mengalami berbagai macam problem mengenai kurikulum yang terus harus berubah dengan berbagai macam regulasi yang juga masih harus dievaluasi. Yang kelima Bapak Ibu semua adalah masalah integrasi teknologi. Ya. Kita berpikir bahwa selayaknya proses pembelajaran tidak lagi dilaksanakan secara konvensional, tapi kita harus mampu meningkatkan dan memanfaatkan serta mengimplementasi berbagai macam teknologi yang siap untuk dilaksanakan. Istilah Coursera misalnya sempat muncul di tengah-tengah kita, selayaknya sudah bisa kita ciptakan sendiri, tidak harus membeli dan menjadi pelanggan di tempat yang lainnya. IoT atau kelas smart room dan seterusnya menjadi sebuah kebutuhan untuk dapat meningkatkan proses pendidikan yang lebih baik lagi. Yang keenam Bapak Ibu, ini sayang Pak Menteri sudah kembali, saya ingin mengangkat problematika gap perguruan tinggi dengan negeri dengan perguruan tinggi swasta. Masih banyak problem yang mesti kita selesaikan tentang gap yang cukup besar antara PTN dan PTS, berbagai macam privilege dan leverage dimiliki oleh PTN, tapi mohon maaf PTS terkadang masih banyak hal-hal yang dibatasi. Ya. Nomenklatur, pendirian program studi baru, itu PTS sangat sulit, sementara PTN dengan mudahnya membuka prodi baru misalnya. Termasuk berbagai macam sarana pendanaan dan sebagainya. Tadi kalau tidak salah ada hanya 8% PTN yang ada di antara 4.000-an sekian PTS yang ada di negeri kita. Yang keempat, peningkatan mutu SDM dan pendanaan pendidikan tinggi. Kita harus mampu meningkatkan SDM pendidikan yang merupakan gerbang terdepan dalam menghasilkan lulusan. Ya. Bagaimana kita akan menghasilkan lulusan yang berkualitas jika para SDM-nya masih memiliki persoalan pribadi yang mereka selesaikan. Berbagai macam regulasi, aturan, kemudian juga sistem-sistem yang mereka harus selesaikan di berbagai macam persoalan yang ada. Dan terakhir adalah masalah pendidikan berbasis karakter. Kita menginginkan tadi di awal, lulusan yang memiliki kemampuan individu yang terampil, inovatif, dan memiliki sifat-sifat leadership dan profesional, itu tidak bisa kita bentuk tanpa sebuah dasar pendidikan berbasis karakter yang kuat. Dari berbagai macam ini kami coba menawarkan secara umum potensi solusi. Next, ya. Ada 7 potensi solusi yang dapat kita bicarakan lebih lanjut. Pertama adalah beasiswa. Ya. Beasiswa ini adalah cara termudah untuk dapat meningkatkan APK dan partisipasi masyarakat sehingga mereka dapat mengenyam pendidikan tinggi. Prinsip education for all harus kita angkat bersama dan inilah mungkin salah satu jalannya. Termasuk juga pembukaan kampus satelit, program pendidikan daring dan dapat masuk ke daerah-daerah terpencil. Yang kedua adalah revitalisasi kurikulum berbasis OBI dan integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum dengan pendekatan holistik. Tadi Prof sudah menyampaikan ya, hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kurikulum. Yang ketiga adalah investasi pada teknologi pendidikan seperti IoT, AI, smart classroom, dan digitalisasi pembelajaran. Yang ini sudah sebuah keniscayaan dalam pendidikan kita. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama untuk sebuah proses pendidikan yang lebih baik ke depannya. Dan yang keempat adalah meningkatkan hibah penelitian, kolaborasi dengan industri, dan fokus pada penelitian terapan. Saya katakan pada bagian akhir adalah fokus pada penelitian terapan, karena kita berharap riset-riset yang didanai secara mandiri ataupun oleh pemerintah sepatutnya tidak tertinggal dan tidak tersimpan dalam jurnal-jurnal dan artikel-artikel kita saja, dia harus berdampak positif pada masyarakat. Next. Potensi solusi yang kelima adalah implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apapun namanya setelah ini, karena ada kabar katanya berubah nama. Kemudian magang industri, internship, dan pelatihan soft skill, sehingga lulusan nanti siap
untuk memasuki dunia yang lebih baik pada saat berikutnya. Yang keenam adalah kerjasama internasional dalam pertukaran pelajar, penelitian bersama, dan akreditasi internasional. Ini dalam rangka kita mempersiapkan perguruan tinggi untuk memasuki dunia global. Dan yang ketujuh adalah diversifikasi sumber pendanaan melalui kerjasama industri dan endowment fund. PTS bisa memperluas jangkauan pendanaannya dengan berintegrasi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan pihak-pihak lain. Next, ya. Ini sebagai sebuah kesimpulan saja bahwa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan tinggi ini menjadi sebuah kebutuhan kita semua, karena sebaliknya jika kualitas pendidikan tinggi tidak terus dipacu lebih baik, kita akan berat menghadapi masa depan, mahasiswa kurang kompeten, masyarakat yang stagnan, kehilangan daya saing global dan sebagainya. Padahal selayaknya kita berharap bisa sebaliknya menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih baik pada masa-masa berikutnya. Next. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Andi dari Rektor Universitas Mercu Buana atas paparannya terkait dengan tantangan peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Ada yang bisa saya garis bawahi, perguruan tinggi ini menjembatani kesenjangan keterampilan serta mendorong inovasi untuk menghadapi tantangan global. Ada 8 tantangan, eksternal, internal, dan juga 7 potensi solusi. Yang menjadi pertanyaan mungkin nanti adalah potensi mana yang mendesak, bisa diprioritaskan dan dapat diakselerasi untuk mencapai jawaban solusi lainnya secara domino. Baik, terima kasih Prof.